Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Baik, anak-anak Bapak, apakah pembelajaran kita pada pagi hari ini sudah bisa kita mulai? Bisa. Oke. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran kita, silakan untuk ketua kelas dipimpin dulu doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk pada materi, Bapak akan terlebih dahulu mengabsensi kehadiran kalian. Silakan ketua kelas, siapa yang tidak hadir semua hari ini? Alhamdulillah, Pak. Oh, Nabila, ya. Berarti selebihnya hadir ya? Iya. Oke. Nampaknya kita sudah siap untuk memulai pembelajaran. Adapun materi pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama adalah anak-anak Bapak nanti diharapkan dapat menganalisis hakikat dari demokrasi dan juga prinsip-prinsip demokrasi. Selanjutnya kita juga akan membahas sedikit nanti mengenai bagaimana dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Oke. Selanjutnya di sini Bapak ingin bertanya dulu. Di sini anak Bapak bisa melihat ini gambarnya apa? Ada kegiatan seperti apa ini? Yuk, orang yang mencoblos, Pak. Oh iya, ini adalah kegiatan pencoblosan yang mana kegiatan ini merupakan salah satu sarana untuk kita bisa berdemokrasi. Dan bisa dikatakan itu adalah suasana orang pemilu ya. Iya. Oke. Dan berbicara mengenai demokrasi, kita awali dulu materi kita dengan demokrasi. Pengertian demokrasi itu seperti apa? Jadi, demokrasi seperti yang Bapak sampaikan tadi, demokrasi itu adalah sarana dalam pemilihan umum. Dan istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu yang pertama ada demos dan juga ada kratos atau kratein, itu bahasa Belanda ya. Yang mana masing-masing arti katanya adalah kalau demos itu artinya rakyat, kalau kratos itu adalah pemerintahan. Jadi pemerintahan rakyat kalau kita gabung ya, yang mana pemerintahan rakyat itu adalah suatu sistem pemerintahan berdasarkan kedaulatan rakyat. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh ahli kita, yakninya Abraham Lincoln, bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan juga untuk rakyat. Dan idealnya tipe demokrasi ini adalah yang pertama harus ada wakil rakyat, kemudian adanya pemilihan umum, kegiatannya ya yang langsung, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam memimpin pemerintahan. Seperti itu ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Demokrasi itu terdiri dari ada menurut titik berat perhatiannya, itu ada dua, ada demokrasi formal, ada demokrasi material, ada demokrasi gabungan. Selanjutnya ada klasifikasi demokrasi menurut pandangan ideologi, itu terbagi dua, ada demokrasi konstitusional atau liberal, selanjutnya ada demokrasi rakyat proletar, dan selanjutnya berdasarkan klasifikasi demokrasi menurut proses penyaluran kehendaknya ada demokrasi langsung, ada demokrasi tidak langsung. Dan untuk demokrasi langsung adalah setiap warga negara diikut sertakan secara langsung
Ini ada biasa terjadi pada negara-negara kecil ya. Selanjutnya yaitu demokrasi tidak langsung. Demokrasi tidak langsung ini biasanya dilaksanakan melalui sistem perwakilan, yakni negara-negara besar, yaitu contohnya misalnya Amerika Serikat. Gitu. Baiklah, selanjutnya anak bapak kita akan masuk pada prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi di sini kita mengambil pernyataan dari beberapa ahli. Yang pertama ahlinya adalah Alamuddin yang dikutip oleh Wurian dan Syaifulan. Yang pertama, prinsipnya demokrasi adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua, menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur, membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman, dan menjamin tegaknya keadilan. Sedangkan menurut prinsip-prinsip demokrasi dari yang dikutip dari Miriam Budiarjo, yang pertama itu prinsipnya adalah kedaulatan rakyat. Yang kedua, pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah, adanya kekuasaan mayoritas, hak-hak minoritas, jaminan hak-hak asasi manusia, pemilihan yang bebas dan jujur, persamaan di depan hukum, proses hukum yang wajar, pembatasan pemerintahan secara konstitusional, pluralisme sosial, ekonomi, dan politik, dan tentunya nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat itu harus ada pada demokrasi. Itu yang dikatakan sebagai prinsip-prinsip demokrasi. Setelah anak-anak Bapak memahami apa itu hakikat demokrasi, kemudian tadi juga sudah kita bahas ya, prinsip-prinsip demokrasi itu ada beberapa macam. Boleh disebutkan bagaimana pengertian dari demokrasi? Oh ya, benar sekali Zaskia, bahwasanya demokrasi itu adalah pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, yang tentunya berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dalam materi ini, anak-anak Bapak, kita juga akan sedikit membahas mengenai dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Dalam penerapan demokrasi Pancasila tentu kita harus memahami dulu apa itu demokrasi Pancasila, benar tidak? Ya benar. Ada yang tahu di sini apa arti demokrasi Pancasila? Ada yang tahu, anak Bapak? Oke. Pancasila mungkin tahu ya, karena ini kita sudah belajar dari SD. Pancasila itu kan singkatan dari ini. Pancasila, panca artinya 5, kemudian sila itu merupakan dasar. Jadi Pancasila itu adalah 5 dasar. Nah, demokrasi tadi sudah kita bahas. Demokrasi itu adalah pemerintahan rakyat, begitu ya. Jadi untuk membahas demokrasi Pancasila ini, kalau kita lihat pada lambang Garuda Pancasila, itu ada pada perisainya itu kan, itu ada lambang banteng. Nah, pada hakikatnya, rumusan demokrasi Pancasila itu tercantum dalam sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, rumusan tersebut pada dasarnya merupakan rangkaian totalitas yang terkait erat antara satu sila dan sila yang lainnya. Dan kegiatan-kegiatannya bisa kita lihat seperti adanya musyawarah dalam menentukan, misalnya menentukan siapa nih kepala adat sekarang, kemudian juga menentukan kegiatan-kegiatan nanti diadakan musyawarah. Nah, itu merupakan perwujudan dari sila keempat. Selanjutnya, jika kita berbicara mengenai demokrasi ini memiliki 10 pilar. Pilar yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial.
Selanjutnya, adapun nilai-nilai moral dalam demokrasi Pancasila. Yang pertama, adanya persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya ada keseimbangan antara hak dan kewajiban, pelaksanaan kebebasan dapat dipertanggungjawabkan, mewujudkan rasa keadilan sosial, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan, dan menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Sebagaimana konteks kita, nantinya pertemuan selanjutnya kita akan bahas seperti apa dinamika ya, periodenisasi demokrasi yang ada di Indonesia, mulai dari demokrasi revolusi kemerdekaan ya, kemudian demokrasi parlementer, kemudian demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, dan demokrasi pada pada reformasi. Itu merupakan pembagian periode-periode pada demokrasi. Itu kita akan bahas pada materi selanjutnya. Namun sebelum itu, Bapak akan memberikan kalian terlebih dahulu tugas ya. Silakan dicatat tugasnya. Ini Bapak bacakan ya soalnya. Nanti dikerjakan di rumah. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas sama-sama. Apakah sudah siap catatannya ya semua? Silakan. Ini Bapak bacakan tugasnya. Ini tugasnya mandiri. Jadi jangan sampai kalian nanti sama tugasnya, karena ini tugasnya pribadi. Biar kita nanti sama-sama tahu kekurangan kalian di mana, kalian tidak mengertinya di mana. Oke, Bapak bacakan ya. Pelaksanaan pemilu merupakan perwujudan dari adanya demokrasi yang dilaksanakan setiap 5 tahun sekali di Indonesia. Sebagaimana pada tahun 2019 lalu, Indonesia telah melaksanakan pemilu secara serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, DPR, DPD, dan DPRD. Pertanyaannya, 1. Jelaskan apakah pemilu 2019 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Itu pertanyaan pertama ya. Sudah siap dicatat? Sudah, oke. Kita lanjut pada pertanyaan kedua. Hasil pemilu 2019 juga ada yang tidak menerimanya dengan melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Nah, menurut kalian, apa saja yang menyebabkan tidak diterimanya hasil pemilu 2019 oleh pasangan calon yang kalah dengan pemilihan? Yang B, apakah sikap tidak menerima kekalahan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila? Sudah? Dan yang ketiga adalah coba kalian berikan 2 solusi untuk menyelesaikan keseluruhan dalam pelaksanaan keseluruhan. Maksudnya kan ada masalah-masalah tuh. Coba kalian berikan 2 cara penyelesaiannya dalam pelaksanaan pemilu yang ada di Indonesia. Mungkin itu saja dulu tugas-tugas yang bisa Bapak berikan. Sejauh ini ada pertanyaan? Tidak? Oke. Jadi inti dari materi kita pada pagi hari ini adalah kalian bisa memahami konsep demokrasi itu seperti apa, kemudian prinsip-prinsip demokrasi itu apa saja, ada nggak nilai-nilai moral yang terkandung pada demokrasi Pancasila. Dan pertemuan selanjutnya kita akan bahas dinamikanya, mulai dari demokrasi yang ada awal pada Orde Lama, Orde Baru, dan juga reformasi. Tentunya pada masa kita sekarang ini kita juga akan bahas demokrasi apa yang sudah kita pakai. Baiklah, itu saja mungkin yang dapat Bapak sampaikan kepada kalian. Silakan dikerjakan tugasnya dan akan kita bahas pada minggu depan. Terlebih dan kurang Bapak mohon maaf ya, kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.